Halo, dan selamat datang dalam video presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu ancaman cybercrime yang sering terjadi di era digital, yaitu DOS dan DOS attack. Mari kita pahami bagaimana serangan ini bekerja, dampak yang ditimbulkan, serta cara pencegahannya. Video ini disusun oleh kelompok 8 yang beranggotakan Aloysius Yuki, Salmon Aktian, Aprianto, Palomba, Benel B, Paranta, dan Nelson. Cybercrime adalah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer, jaringan, atau internet sebagai alat maupun sasaran kejahatan. Salah satu bentuk cybercrime yang sering terjadi adalah DOS dan DOS attack. DOS adalah serangan yang dilakukan oleh satu perangkat untuk membanjiri server dengan banyak permintaan. Sedangkan DOS menggunakan banyak perangkat atau botnet yang menyerang server secara bersamaan. Berikut ini adalah ilustrasi kasus serangan DOS attack. Di balik layar, jaringan kita berjalan mulus. Server yang kuat merespon setiap permintaan dengan stabil. Tapi, ancaman mengintai. Seorang penyerang memulai serangan Distributed Denial of Service atau DOS. Dia mengendalikan ribuan perangkat yang terinfeksi. Membentuk botnet raksasa, semua perangkat ini secara bersamaan mengirimkan permintaan palsu yang sangat banyak. Jumlah trafik melonjak di luar kendali, melebihi kapasitas server yang tersedia. Server menjadi overload dan mulai gagal merespons. Layanan terputus total. Sistem crash dan bisnis berhenti berfungsi. Karyawan dan pelanggan tidak bisa mengakses layanan, menciptakan kekacauan. Tim IT segera beraksi. Mereka menganalisis log dan mengidentifikasi sumber serangan. Firewall dan sistem keamanan diperkuat untuk memblokir aliran trafik jahat tersebut. Setelah serangan diblokir, sistem mulai dipulihkan secara bertahap. Layanan kembali normal. Serangan DOS dan DOS merupakan tindakan yang melanggar etika profesi di bidang teknologi informasi. Pertama, tindakan ini tidak menghormati hak pengguna karena pengguna kehilangan akses terhadap layanan yang seharusnya dapat digunakan. Kedua, serangan tersebut merugikan organisasi atau perusahaan karena dapat menyebabkan kerugian finansial dan menurunkan reputasi perusahaan. Ketiga, teknologi yang seharusnya digunakan untuk membantu manusia justru disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang merusak. Serangan DOS dapat menimbulkan berbagai dampak yang merugikan bagi perusahaan. Serangan ini dapat menyebabkan kerugian finansial akibat terhentinya layanan dan berkurangnya kepercayaan pelanggan. Perusahaan juga dapat kehilangan pelanggan karena pengguna beralih ke layanan lain yang lebih stabil. Bagi pengguna, serangan ini menyebabkan layanan menjadi lambat atau bahkan tidak dapat diakses sama sekali. Sementara bagi sistem, serangan DOS dapat menyebabkan overload, gangguan operasional, dan downtime yang berlangsung selama beberapa waktu. Serangan DOS dan DOS tidak hanya melanggar etika profesi, tetapi juga dapat melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang IT, terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan kepada pelaku serangan terhadap sistem elektronik. Selain itu, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang IT yang berlaku di Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang IT menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik atau menyebabkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya dapat dikenakan sanksi hukum. Sanksi untuk pelanggaran pasal 33 diatur dalam pasal 49 Undang-Undang IT, yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Untuk mengurangi risiko serangan DOS dan DOS, terdapat beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Pertama, menggunakan firewall untuk menyaring lalu lintas jaringan yang mencurigakan. Kedua, menerapkan layanan anti-DOS protection yang dirancang khusus untuk menghadapi lonjakan trafik berbahaya. Ketiga, melakukan monitoring jaringan secara berkala agar aktivitas mencurigakan dapat dideteksi lebih cepat. Selain itu, sistem harus selalu diperbarui
untuk menutup celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Melakukan backup data secara rutin juga penting untuk mengurangi risiko kehilangan data ketika terjadi gangguan pada sistem. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa DOS dan DOS attack merupakan bentuk cybercrime yang menyerang ketersediaan layanan pada suatu sistem. Serangan ini dapat menyebabkan berbagai kerugian, baik bagi perusahaan, pengguna, maupun sistem yang menjadi target. Oleh karena itu, diperlukan penerapan keamanan jaringan yang baik, monitoring sistem secara berkala, serta kesadaran terhadap etika profesi dalam penggunaan teknologi informasi. Dengan memahami ancaman dan cara pencegahannya, kita dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya. Keamanan siber adalah tanggung jawab bersama. Demikianlah pembahasan mengenai DOS dan DOS attack sebagai salah satu bentuk cybercrime yang dapat mengganggu ketersediaan layanan digital. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang pentingnya keamanan siber di era digital. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.